Nah, lalu bagi kami kan tidak memuaskan kalau hanya overlay di atas meja, itu seperti itu. Dan bahkan ada kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan. Pak Kades tumpang tindih dengan Pak Sukarni, sementara Pak Kades tidak pernah ngasih data, termasuk saya sendiri tidak pernah memasukkan data saya kok muncul nama saya. Nah, jadi seperti itu. Saya waktu itu hadir di sana, tapi saya tidak mendapatkan undang resmi. Yang seharusnya melakukan ganti rugi itu masyarakat diundang untuk diundang secara resmi untuk ikut serta hadir dengan tim yang ada. Nah, terus setelah diukur global boleh, karena itu memang jadi kewenangan perusahaan membutuhkan misalnya sekian ribu, itu boleh. Nah, setelah kebutuhan perusahaan itu didapatkan oleh kecamatan yang biasa kita lakukan, yang biasa kita ikuti cara penjelasannya, baru dari pihak kecamatan atau pihak tim memberikan data itu kepada desa. Setelah diberikan kepada desa, di overlay dan sebagai selama 14 hari terjadi tumpang tindih dan sebagai, maka mereka akan mengecek kembali. Itu kewajiban mereka sebagai tim, itu aturan yang berlaku. Jadi seperti itu. Saya secara pribadi tidak pernah ada undangan resmi untuk terkait pengukuran lahan, walaupun di situ di seberang rumah saya mereka mengukur. Di seberang rumah saya, bukan di mana-mana, tidak pernah saya ada diundang. Tapi alasan beliau bahwa itu berkeluar dulu, nanti baru kita cek. Nah, sampai saat ini saya juga beberapa kali mengantarkan surat kepada DPR untuk mengecek kembali lahan masyarakat, tapi tidak digubris sehingga terjadi pembayaran. Jadi tumpang tindih itu menurut kami itu dugaan dibuat-buat. Gitu loh, karena memang kami tidak disaksikan di lapangan, kami selalu memilih. Mungkin itu terkait di ujung, mungkin Pak Isol juga waktu itu hakim. Nah, mungkin beliau ada penjelasan. Sekian dan terima kasih. Karena semua kita di sini tegang, jadi yang lagi bersantai ya tadi. Sebenarnya permasalahan ini Pak satu saja Pak, kalau ini bisa diselesaikan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Kades tadi, Pak Kades Kerendan, ya kan, itu adalah hak artinya masyarakat Kerendan Pak. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah, maaf saya tidak mengurangi rasa hormat dengan Bapak Ibu yang di belakang, orang-orang yang artinya membeli lahan di sana Pak. Permasalahannya itu ada Pak, kalau cuma orang Kerendan atau Pari mungkin tidak terlalu masalah Pak. Yang jadi masalah inilah seperti yang diakui Pak Pri tadi, adanya pihak luar Pak yang menanamkan uangnya di situ, istilahnya beli di situ Pak, itu jadi permasalahan. Kalau cuma orang Kerendan berapa sih? Nggak banyak Pak. Bahkan seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, ada yang beliau dengan Pak Tawani, tadi saya pegang data Pak, orang-orang yang sudah dibagi tanahnya Pak, ada keluarga di situ, lokasi lanting, asong di situ ada Pak. Seperti itu sebenarnya ini karena adanya pihak yang menjual ke pihak luar Pak, ibaratnya mafia tanah Pak, seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Tolong itu diusut Pak, dicari, ya kan, karena itu yang menjadi permasalahannya, bukan apa Pak. Itu cuma satu itu aja. Kalau bisa diselesaikan itu selesai semua. Sekian, terima kasih. Belum 10. Kalau kita berbicara ke yang dibicarakan Ibu tadi, kembali ke laptop atau ke nol. Nah, dengan dasar ini ada orang-orang, termasuk saya bukan orang Kerendan, tapi saya penduduk yang milik Bengkatuan atau Kabupaten Barito Utara. Nah, terkait mekanisme apa itu, ya itu nanti beda tupoksinya Bu. Nah, apapun itu tidak akan meninggalkan hasil di lapangan. Nah, tadi izin Pak Kapolsek undang apa tadi apa itu tahun 99 itu kontrak kan. Nah, di situ sangat jelas APR BPN tahun 2021 yang terbaru itu jelas. Nah, bukan hanya masyarakat Pak, ada masyarakat adat dan pribumi, dan itu perlu dimasukkan juga. Nah, tapi harapannya terlepas dari peraturan perundang-undangan yang belum dibuktikan dan belum ditetapkan, dan dari pihak MPR belum memastikan, kita berbicara itu nanti dulu yang 190. Nah, karena di satu perjuangan pembayaran ini andai berarti dibuktikan di lapangan. Nah, ternyata di 140 itu ada kesalahan dan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pihak MPR. Apakah siap pihak MPR tetap memproses? Gitu, andai juga. Oh, ada salah nih mekanisme. Nah, dinyatakanlah orang yang belum menikmati hak begitu. Nah, itu yang perlu saya tegaskan. Nah, karena mungkin dari tadi pagi itu masih jangan sampai nanti ya karena ini sudah kami bayar ke 140, tutup dong 140 yang siapa yang
menerima. Jadi ibarat lempar batu sembunyi tangan. Nah, sudah sangat jelas dari mekanisme ada tim, terus bahkan sebelumnya ada pemerintah desa di situ. Nah, sebenarnya permasalahannya sangat kecil. Nah, masyarakat yang belum menerima ini, apakah pihak MPR siap bertanggung jawab apabila terjadi mekanisme salah pembayaran? Karena sebelumnya semua dibuatnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, ya. Jadi pada saat ini saya mendengar perdebatan kita sangat alot, saling tekan menekan. Pada intinya keberatan dengan lahan 140, ya. Yang jadi sasaran hari ini NPI dan tim. Mereka ini sebetulnya menurut saya tidak salah. Dia salah. Kenapa? Saya bukan membela ya. Betul. Jadi tidak usah saling membela, saling membenarkan, tidak usah. Tidak, saya meluruskan. Sudah cukup Pak ya, cukup Pak ya. Waktu cukup, kita simpulkan nanti. Kita simpulkan. Ya, oke. Kalau begini, kami maunya orang yang penindasan tidak, Pak. Kita akan menyampaikan masalah yang sebenarnya menjadi bahan pertimbangan hukum. Iya. Bagi pihak kepolisian. Kita sudah memahami Pak ya. Jadi kita intinya ke yang 140, ada yang menerima, ada yang belum, ada yang disipul, itu nanti kita simpulkan. Dan ada nanti kesempatan selanjutnya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh tim kami ataupun yang dilakukan dibentuk di Polres. Dan Ya. kami terus terang saat ini menolak ke lapangan. Nah, itu masalahnya. Kami menolak ke lapangan. Kenapa? Oh, lahan kami seolah kami yang memilih. Padahal perlu tahu riwayatnya seperti apa. Kami sebetulnya tidak memilih lahan orang. Saya tanya dengan orang sebelah. Siapa yang dulu membuka KP di sana? Siapa nama Putih? Izin yang ditanyakan ke kami, Pak. Iya. Oke, izin mohon maaf Wakil Ketua yang terhormat, secara lembaga kita berteman, tapi secara ini tidak ya. Nah, terkait sampean menanyakan ini, itu kapasitas Anda di sini seperti apa? Oh, saya pilih lahan sekali. Betul, mohon maaf, bukan kapasitas Bapak. Yang mau tahu legalitas kita, yang di depan pun tidak bisa di pengadilan. Oke. Jadi sebenarnya Jadi, mohon maaf, Pak John Kennedy tidak ada kapasitas. Terima kasih kepada pimpinan Bapak. Silakan, karena kami sudah memberikan kuasa untuk menengahi ini. Nah, kalau yang ditanyakan Pak John Kennedy itu bukan pada tempatnya. Nah, Terima kasih. beri masukan bahwa kami seolah pendatang baru di situ. Tidak, nanti Itu. Oleh karena itu, Oke Pak Jan, sudah kita pahami ya. Nanti kita kalau tidak ada yang disangkan balik, kita tutup ya, nanti ada kesimpulan ya. Kalau masalah benar atau enggaknya tidak mau menghadiri cek lapangan, itu harus sampaikan setelah ada undangan cek lapangan. Silakan. betul Ya, betul. Oh ya, oke ya. kenapa saya menolak ke lapangan? Lahan kami jauh. Ya, nanti sampaikan Pak, nanti sampaikan setelah ada surat ataupun pemberitahuan dilakukan pengecekan lapangan. Silakan nanti sampai menjawab untuk tidak bisa hadir asal ada alasan dan ada persurat. Ya, maksud saya kan dia masuk di dalam notulen hari ini. Ya oke ya. Makanya kami menolak karena lahan kami habis digarap sudah. Ya. Bukan kami pun diklaim orang 5 orang hari ini supaya tahu. Betul. Nanti sampaikan tersembunyi. Oke. Oke ya. Ya. ya, terima kasih Pak. Cukup Pak. Sebenarnya habis Pak, cuma di sini Pak kami merasa tidak nyaman Pak, karena pihak yang lain dikasih waktu agak lama. Kalau saya cuma sebentar sama Bapak ini, ya saya cuma mengklarifikasi ya. Sebenarnya Pak, satu catatannya kami menolak untuk lapangan pertama faktor keamanan. Izin. Dan alasannya nanti bisa dijelaskan di kesimpulan itu aja yang simpel, nggak usah dijelaskan dijabarkan. Di sini kesimpulan. Sudah ya. Barangkali di slide-nya di simak
kami tambahkan. Bisa tidak? Demikian. Silakan kesempatan Bisa. Apa? Oke, pertama, kami tidak sepakat apabila pihak MPR melakukan aktivitas sebelum menyelesaikan permasalahan konflik agraria yang sedang terjadi. Kami belum pernah menerima, makanya terkait dengan mekanismenya itu di kami sebagai masyarakat jelata sangat tidak mengetahui ternyata. Makanya karena dua pemerintah desa pun tidak mengetahui. Nah itu yang perlu kami tegaskan. Kedua, kami meminta pertanggungjawaban pihak MPR seperti sebelumnya saya sampaikan, apabila terjadi misalkan tinjau lapangan itu menunjukkan ada kesalahan mekanisme yang sudah diatur regulasi hukum tentang CNC. Nah, pihak MPR bukan menyerahkan permasalahan ini kedua belah pihak. Contoh, misalkan saya menuntut Pak John Kennedy itu tidak bisa. Nah, saya sangat sepakat perwakilan dari kecamatan bahkan PRT Damang ada di sini menyatakan seperti itu. Nah, regulasinya seolah-olah yang memutuskan ini pihak MPR. Nah, sehingga yang perlu kami tegaskan dari pihak MPR, apabila dengan kesalahan ini mereka akan siap. Contoh, mereka akan menuntut baik itu secara apapun, termasuk secara hukum, menuntut yang sudah dibayarkan 140. Itu aja sih ingin kami tegaskan. Terima kasih.